Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anak calon siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Kota Surabaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, sebelum saya menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu kepada anak-anak sekalian, agar supaya bisa mengenal lebih dekat kepada Bapak Ibu guru kalian. Nama saya Diah Argarini, anak-anak biasa memanggil saya dengan nama Bu Diah. Saya mengajar bahasa Inggris di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Kota Surabaya ini. Selain itu, Budia juga memiliki tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah di bidang akademik. Apakah bidang akademik itu? Bidang akademik adalah bidang yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Kota Surabaya ini. Nah, oleh karenanya anak-anak, pada kesempatan kali ini, anak-anak sekalian akan saya ajak untuk mengenal lebih dekat tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Kota Surabaya ini. Selamat datang di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Kota Surabaya. Baik, anak-anak, untuk pertama kali saya akan menyampaikan apa perbedaan antara Madrasah Sanawiyah dengan dengan sekolah menengah pertama. Bedanya adalah di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Kota Surabaya ini, mata pelajarannya, atau tidak hanya di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Kota Surabaya saja, hampir di seluruh Madrasah Sanawiyah itu memiliki muatan mata pelajaran agama Islamnya lebih banyak dibanding dengan muatan pelajaran atau pendidikan agama Islamnya di sekolah menengah pertama. Sekolah menengah pertama berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan Madrasah Sanawiyah berada di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi kita berbeda kementerian. Meskipun begitu, anak-anak, mata pelajaran umum yang diberikan kepada anak-anak semuanya sama. Ini menjawab pertanyaan yang tadi saya sampaikan, bahwa apakah Madrasah Sanawiyah itu berbeda dengan sekolah menengah pertama atau SMP? Pada hakikatnya sama saja. Hanya saja kita berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Meskipun begitu, ada sedikit lagi perbedaan yang membuat kita itu lain daripada sekolah menengah pertama. Apa nama madrasah kita? Madrasah kita bernama Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Kota Surabaya, disingkat dengan MTSN 4 Kota Surabaya. Anak-anak biasanya suka sekali menyingkatnya dengan Matsanepat. Matsanepat, smart. Itu adalah nama Madrasah Sanawiyah kita yang nanti anak-anak semuanya akan belajar di dalamnya. Apa saja yang dipelajari di Madrasah Sanawiyah? Apakah berbeda dengan di sekolah menengah pertama atau di SMP? Agak sedikit berbeda, anak, terutama pada mata pelajaran agamanya. Karena kita berbasis pendidikan agama Islam, maka perbedaan mata pelajarannya ada pada pengembangan pendidikan agama Islamnya. Di SMP, anak-anak akan mendapatkan pendidikan agama Islam sebanyak 2 jam pelajaran atau 2 JP. Tetapi kalau di Madrasah Sanawiyah, anak-anak akan mendapatkan
8 jam pelajaran yang terbagi atas 4 mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yaitu yang pertama Al-Quran Hadis. Anak-anak dalam 1 minggu akan belajar Al-Quran Hadis sebanyak 2 jam pelajaran atau 2 kali 40 menit. Apakah Al-Quran Hadis itu? Al-Quran Hadis adalah mata pelajaran yang bertujuan pada memperkenalkan anak-anak atau agar anak-anak bisa memahami tentang Al-Quran dan Al-Hadis yang menjadi dasar pokok dari agama kita, yaitu dinul Islam. Kemudian yang kedua adalah mata pelajaran akidah akhlak. Apa yang akan kita pelajari pada pelajaran akidah akhlak? Di dalam pelajaran akidah akhlak, anak-anak akan diajari bagaimana bertingkah laku, bagaimana bersikap, bagaimana bertindak tanduk terhadap sesama manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak akan mendapatkan mata pelajaran akidah akhlak itu sebanyak 2 jam pelajaran atau 2 kali 40 menit dalam 1 minggu. Berikutnya, mata pelajaran fikih. Apa yang anak-anak akan pelajari pada mata pelajaran fikih? Di dalam mata pelajaran fikih, anak-anak akan mendapatkan pelajaran mengenai syariah atau mengenai aturan-aturan baku yang ada di dalam agama Islam, di dalam agama kita, yaitu mengenai fikih, tata cara atau aturan-aturan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan mata pelajaran fikih ini akan bisa menambah pengetahuan anak-anak dalam hal agama kita. Pelajaran fikih ini diajarkan 2 kali 40 menit dalam 1 minggu. Untuk mata pelajaran berikutnya, sejarah kebudayaan Islam. Di dalam SKI atau sejarah kebudayaan Islam ini, anak-anak akan dikenalkan pada riwayat atau sejarah budaya Islam itu berkembang di Nusantara dan sebagainya. Atau bagaimana perkembangan agama Islam yang ada di Indonesia, ataupun sejarah budaya Islam yang ada dari mulai masa Rasulullah SAW sampai perkembangannya di masa kini. Nah, anak-anak akan mendapatkan mata pelajaran SKI ini sebanyak 2 kali 40 menit dalam 1 minggu. Ini adalah mata pelajaran termasuk dalam mata pelajaran kelompok A. Apakah ada mata pelajaran kelompok B? Ya, tentu saja ada. Ini ada beberapa mata pelajaran yang tergabung dalam kelompok A. Ini kita sudah mempelajari 4 atau kita sudah mempelajari 4 mata pelajaran. Ini adalah mata pelajaran PAI, ya. Anak-anak, terus kemudian selain itu ada mata pelajaran bahasa Arab. Oh, maaf ini ya, ini nomornya agak keliru. Ya, mata pelajaran bahasa Arab. Berbeda dengan di SMP, mungkin kalau di SMP kalian tidak akan mendapatkan pelajaran bahasa Arab. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang merasa takut atau merasa kurang pede ya. Kenapa saya tidak pernah diajar pada saat di SD? Jangan khawatir. Mudah-mudahan nanti dengan kalian bersekolah atau belajar di madrasah ini, kalian bisa lebih mengenal bahasa Arab yang merupakan bahasa yang wajib diketahui oleh kita yang beragama Islam. Mohon maaf sebentar ya, anak-anak kita coba untuk memperbaiki dulu. Ini tadi 1, 2, 3, 4. Lah ini. Benar ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Untuk mata pelajaran yang kelima, yakni mata pelajaran bahasa Arab, seperti yang tadi sudah Budia sampaikan, bahwa belajar bahasa Arab tidak perlu khawatir, karena di sini justru kalian yang belum mengetahui bahasa Arab diharapkan
bisa pandai atau bisa lebih mengetahui bahasa Arab yang menjadi bahasa yang dipakai dalam Al-Quran dan harus kita kuasai supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sama dengan mata pelajaran lainnya yang ada di sekolah menengah pertama atau di SMP, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ini, kalian akan mendapatkan porsi banyak, yaitu 6 kali 40 menit dalam 1 minggu atau 6 jam pelajaran untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Di Madrasah Sanawiyah ini juga tidak ketinggalan kita belajar bahasa Inggris. Sehingga anak-anak bahasanya bervariasi di Madrasah Sanawiyah ini. Kita bisa belajar bahasa Arab, bisa belajar bahasa Indonesia yang bahasa kita sendiri, bisa belajar bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional, juga nanti ada bahasa daerah, ya. Untuk mata pelajaran bahasa Inggris, jumlah jamnya dalam 1 minggu adalah 4 jam pelajaran atau 4 kali 40 menit. Kemudian, mata pelajaran yang ke-8 yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang meliputi bidang biologi dan fisika sebanyak 5 jam pelajaran 5 kali 40 menit. Berikutnya mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial sebanyak 4 jam pelajaran atau 4 kali 40 menit dalam 1 minggu. Berikutnya matematika. Matematika jumlah jamnya 5 jam pelajaran. Jadi menempati porsi yang sama dengan IPA. Dalam 1 minggu anak-anak belajar 5 kali 40 menit mata pelajaran matematika. Di mata pelajaran matematika ini tentu saja anak-anak harus banyak berlatih, ya, terutama dalam mata pelajaran IPA dan matematika anak-anak harus banyak latihan. Karena kalau kalian tidak latihan, mata pelajaran IPA itu tidak bisa dihafalkan atau matematika itu tidak bisa dihafalkan, tapi harus rajin berlatih sehingga dengan rajin berlatih itu anak-anak bisa menguasai kompetensi dasar atau kompetensi dasar ilmu pengetahuan yang diminta pada mata pelajaran matematika. Mata pelajaran ke-11 yaitu pendidikan kewarganegaraan, Pancasila dan kewarganegaraan, ya. Ada 3 jam pelajaran yaitu 3 kali 40 menit dalam 1 minggu. Berikutnya penjas orkes. Nah, ini mata pelajaran penjas orkes, mata pelajaran prakarya, seni budaya, bahasa Jawa dan TIK itu tergabung dalam mata pelajaran kelompok B. Ya, di mata pelajaran kelompok B ini penjas orkes atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan kita alokasikan 3 jam pelajaran 3 kali 40 menit. Jadi nanti anak-anak akan mendapatkan pelajaran olahraga atau berada di luar di lapangan 2 jam pelajaran dan 1 teori. Tapi biasanya di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Kota Surabaya ini pada kelas 9 ada pengembangan sendiri sehingga mata pelajaran penjas orkes itu kemungkinan nanti akan dilimpahkan pada mata pelajaran lain sehingga untuk anak-anak di kelas 9 mata pelajaran penjas orkes ini menjadi 2 jam pelajaran. Namun demikian itu nanti akan kita pertimbangkan lagi lebih jauh, ya. Jadi pada dasarnya kalian akan mendapatkan 3 jam pelajaran atau 3 kali 40 menit mata pelajaran penjas orkes, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Berikutnya anak-anak juga ada mata pelajaran prakarya sebanyak 1 jam pelajaran yaitu 1 kali 40 menit. Kemudian pelajaran seni budaya 1 jam pelajaran 1 kali 40 menit, bahasa Jawa 1 jam pelajaran 1 kali 40 menit dan pelajaran TIK 1 jam pelajaran 1 kali 40 menit. Khusus untuk pelajaran TIK ini anak-anak hanya kelas 9 yang mendapatkan pelajaran TIK untuk persiapan PPDB atau untuk persiapan lainnya sehingga bisa membantu anak-anak dalam mengikuti PPDB atau mengikuti tes-tes lainnya yang nanti berkaitan dengan kelanjutan belajarnya mereka di SMA atau SMK.
Selanjutnya kita langsung, nah ini kita bicara mengenai waktu masuk dan pulang, tidak di masa darurat COVID, tapi di masa yang normal ya. Masuk dan pulang kita biasanya tuh masuknya pada pukul 6 dan pulangnya pukul 15.30. Kenapa demikian? Karena kita full day. Jadi kita masuk mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Biasanya kita masuk pada pukul 6. Pukul 6, kenapa masuk pada pukul 6? Khusus yang kelas 7 dari pukul 6 sampai dengan pukul 7 itu kita ada mata pelajaran kokurikuler BBG atau belajar baca Quran atau apa itu agar anak-anak yang mungkin mengajinya masih kurang lancar, terutama anak-anak yang bukan dari madrasah ibtidaiyah, maka kita membantu anak-anak tersebut agar bisa lancar berbahasa Arab dan juga lancar membaca Qurannya. Diberikanlah program BBG atau program belajar baca Quran dimulai dari pukul 6 sampai pukul 7. Nah, kegiatan belajar mengajarnya itu sendiri dimulai dari pukul 7 sampai pukul 3 ya. Dimulai dari pukul 7, kemudian pukul 9.40 biasanya beristirahat, kemudian masuk kembali pukul 11.20 kita beristirahat lagi untuk melaksanakan sholat zuhur sampai dengan pukul 12.20. Di pukul 12.20 kita akan masuk kelas lagi untuk melanjutkan pembelajaran sampai nanti asar pukul 15.00. Nah, selesai asar itu tentu pukul 15.30 anak-anak baru bisa pulang. Khusus untuk sholat asar biasanya bergantian antara anak putra dan anak putri. Jadi anak-anak yang nanti yang kalian nanti masuk di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Kota Surabaya ini bersiap-siap untuk selalu bangun pagi dari mulai sesudah subuh, tidak boleh tidur lagi. Dia harus bersiap-siap karena kita masuknya sangat pagi, pukul 6, sholat duha dan sebagainya, dan kemudian pulangnya pukul 15.30. Jangan lupa bawa bekalnya juga. Biasanya disiapkan oleh orang tuanya membawa bekal dari rumah, walaupun di sini kita juga ada kantin ya. Baik, anak-anak, ini apabila tidak pada masa darurat COVID ya. Tapi karena kita ada pada masa darurat COVID, ya nanti akan lain. Nanti di belakang akan Budiah bicarakan dengan kalian ya. Berikutnya ada ujian-ujian atau ada penilaian atau ada tes-tes yang harus kalian lalui selama kegiatan belajar mengajar di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Kota Surabaya ini. Penilaian-penilaiannya itu terdiri dari apa saja? Anak-anak harus bersiap-siap selain anak-anak mendengarkan kegiatan belajar mengajar yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, anak-anak juga harus mempersiapkan diri untuk mengikuti penilaian harian. Apakah penilaian harian itu? Penilaian harian adalah penilaian yang dilakukan setelah anak-anak menyelesaikan kegiatan belajar mengajar satu kompetensi dasar pengetahuan. Jadi setiap selesai Bapak Ibu guru menyampaikan apa itu namanya kegiatan belajar mengajar kompetensi dasar pengetahuan, maka anak-anak melaksanakan penilaian harian atau kita menyebutnya dulu dengan ulangan ya. Selain itu juga ada penugasan. Penugasan itu dikerjakan setelah menyelesaikan kegiatan belajar mengajar satu kompetensi dasar keterampilan. Karena anak-anak selain harus bisa memahami pengetahuan, juga harus memiliki keterampilan. Nah, untuk menilai apakah anak-anak sudah menguasai keterampilan yang disyaratkan atau kompetensi dasar keterampilan yang disyaratkan, maka Bapak Ibu guru akan memberikan kalian penugasan. Tugasnya bisa berupa proyek, bisa berupa produk, bisa berupa portofolio. Berikutnya, penilaian tengah semester. Apakah penilaian tengah semester? Penilaian tengah semester ini bisa dilakukan, bisa juga tidak dilakukan. Ya. Penilaian tengah semester ini adalah penilaian yang dilakukan setelah menyelesaikan kegiatan belajar mengajar beberapa KD pengetahuan dan keterampilan di tengah semester. Misalnya di semester ganjil, di 3 bulan pertama, anak-anak akan diberikan penilaian tengah semester.
Tapi mungkin pada tahun ini kita masih berpikir ulang karena pada tahun ini kita ada pada kondisi darurat COVID ya. Berikutnya, penilaian akhir semester. Apa yang dimaksud dengan penilaian akhir semester itu? Penilaian akhir semester itu adalah penilaian yang dilakukan setelah menyelesaikan seluruh kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan di semester ganjil. Jadi sesudah 6 bulan anak-anak belajar, maka anak-anak akan dites seluruhnya, yaitu namanya penilaian akhir semester atau PAS di semester ganjil, yaitu dilakukan setelah menyelesaikan seluruh kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan di semester ganjil. Biasanya di bulan Desember. Ya, biasanya di bulan Desember. Nah, sehubungan itu apabila anak-anak dalam kondisi yang normal, kita dalam situasi dan kondisi yang normal. Tetapi pada bulan-bulan ini dikarenakan kita pada masa darurat COVID, maka kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum darurat COVID sehingga agak berbeda dengan anak-anak, dengan apa yang biasanya kita lakukan ya. Kegiatan pembelajarannya nanti tidak tatap muka. Jadi dimulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, sampai dengan Desember, insya Allah nanti kita kegiatan pembelajarannya belum dapat dilaksanakan di madrasah. Tetapi kita lihat ya, nanti kalau misalnya di tengah-tengah atau di bulan misalnya bulan Oktober atau November, kondisi dan situasi sudah memungkinkan, semuanya sudah dalam keadaan sehat, walafiat, maka kegiatan belajar mengajar bisa dilaksanakan sebagaimana biasanya. Tetapi kalau misalnya, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi ya, seandainya nanti kita masih belum direkomendasi atau belum mendapatkan rekomendasi untuk bisa bertatap muka di madrasah, maka kita akan melaksanakan kegiatan pembelajarannya ini dengan melalui aplikasi e-learning madrasah. Aplikasi e-learning madrasah dengan melalui WA, juga melalui YouTube, melalui Google Form, Zoom, dan lain-lain. Sehingga anak-anak harus mempersiapkan diri, harus memiliki akun YouTube, download aplikasi Zoom, kemudian juga belajar tentang aplikasi e-learning. Khusus tentang aplikasi e-learning madrasah ini nanti kita akan belajar bersama-sama. Nanti kalau sudah masuk pada sesi e-learning, anak-anak kan bisa dengan sendirinya dipandu oleh Bapak Ibu wali kelasnya. Ya. Oleh karena itu, anak-anak jangan lupa untuk selalu berkoordinasi dengan wali kelasnya masing-masing melalui WA Group Kelas, karena semua hal yang berkaitan dengan tugas-tugas, kegiatan belajar mengajar akan di-share atau diberikan atau dibagikan oleh Bapak Ibu wali kelas melalui WA Group Kelas. Apakah itu dengan e-learning madrasah, apakah itu dengan WA atau YouTube atau Google Form, Zoom, dan sebagainya. Nah, anak-anak, ini Budia sampaikan untuk jadwal kegiatan belajar mengajar online kelas 7 di masa kurikulum darurat COVID ini. Di hari Senin, setiap hari Senin, anak-anak akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis, kemudian Bahasa Indonesia, dan PKN. Al-Quran Hadis dimulai dari pukul 7 sampai pukul 8, Bahasa Indonesia dari mulai pukul 8 sampai pukul 9, kemudian PKN dimulai dari pukul 9 sampai dengan pukul 10. Sehingga anak-anak sekalian, kegiatan belajar mengajarnya dimulai dari mulai pukul 7 sampai dengan pukul 10 dengan melibatkan 3 mata pelajaran. Ya, sehingga mudah-mudahan ini bisa meringankan anak-anak supaya tidak terlalu lama manteng di depan komputer atau berada di depan kamera di layar komputer kalian. Itu sebenarnya tidak sehat juga ya, tapi karena memang situasi dan kondisi tidak memungkinkan, maka terpaksa pembelajaran ini kita lakukan melalui daring atau dalam jaringan. Di hari Senin, diingat-ingat nanti bisa dicatat jadwal ini. Berikutnya di hari Selasa, anak-anak akan belajar 3 mata pelajaran, yaitu akidah akhlak, matematika, dan IPS. Sama jadwalnya dimulai dari pukul 7 sampai pukul 10, masing-masing mata pelajaran itu 1 jam pelajaran. Di hari Rabu
Di hari Rabu nanti, anak-anak akan mendapatkan mata pelajaran fikih, bahasa Inggris, dan penjas orkes. Tentu saja penjas orkesnya kita tidak bisa berolahraga di lapangan, tidak mungkin ya, tapi mungkin nanti secara teori terlebih dahulu, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa mengatur apakah anak-anak bisa berolahraga di dalam, kemudian di syuting atau seperti apa. Mudah-mudahan nanti kita bisa menemukan cara sehingga anak-anak bisa bergerak, tidak hanya berada di depan komputer saja. Tetap dimulai dari pukul 7 sampai pukul 10. Di hari Kamis, anak-anak kegiatan belajarnya dimulai mendapatkan 3 mata pelajaran, yaitu sejarah kebudayaan Islam, IPA, dan seni budaya. Sejarah kebudayaan Islam, IPA, dan seni budaya. Juga dimulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 9. Maaf ya. Ya, kalau tadi mata pelajaran fikih pada hari Rabu, mata pelajaran fikih, bahasa Inggris, dan penjas orkes. Sedangkan di hari Kamis, anak-anak mendapat mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, IPA, dan seni budaya. Di hari Jumat, anak-anak mendapatkan mata pelajaran bahasa Arab, prakarya atau TIK, dan bahasa Jawa. TIK ini, kalau khusus untuk TIK, ini akan dipelajari oleh kakak-kakak kelas kalian di kelas 9. TIK-nya, karena dengan harapan ketika kita memberikan bekal kepada kakak-kakak di kelas 9, itu nanti kakak-kakak kalian bisa lebih mumpuni di bidang IT, sehingga tidak kesulitan pada saat PPDB atau melaksanakan tugas-tugasnya nanti di sekolah lanjutannya. Dengan untuk yang kelas 7 dan kelas 8, mata pelajaran prakarya. Demikian tadi anak-anak tentang mata pelajaran atau jadwal sementara pada masa darurat COVID, di mana jadwal pembelajarannya tidak bisa berjalan secara offline, tapi berjalan secara online. Mudah-mudahan COVID ini segera berlalu sehingga kita bisa bertemu, bertatap muka di kelas, dan bisa belajar mengajar di dalam kelas. Maka akan sangat menyenangkan sekali bisa bertemu dengan kalian-kalian yang manis-manis, yang cantik-cantik, dan ganteng-ganteng. Sebagai siswa-siswi di Madrasah Sanawiyah Negeri 4, Kota Surabaya. Baik anak-anak, itu tadi adalah beberapa hal yang perlu kalian ketahui berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Kota Surabaya. Mudah-mudahan ini nanti bisa membawa kebaikan kalian atau bisa memberikan bisa memberikan pengetahuan kepada kalian mengenai kegiatan belajar mengajar di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Kota Surabaya. Harapan kita bisa segera bertemu, tidak secara online, tetapi secara offline, bisa bertatap muka di dalam kelas, sehingga kegiatan belajar mengajar bisa berjalan normal seperti biasa. Nah, anak-anak, sesudah kalian menonton video ini, apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kalian tanyakan kepada Bu Dia berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, bertanya tentang apa saja yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang kalian belum ketahui, nanti kalian bisa bertanya melalui live streaming YouTube yang akan dilakukan oleh Bu Dia pada jadwal yang sudah ditentukan di Matsama sesudah kalian melihat video ini. Ya, nanti kita akan tanya jawab pada kolom komentar atau pada live streaming YouTube yang akan dilaksanakan pada besok sesuai dengan jadwal Matsama yang sudah kalian terima. Baik, anak-anak, sampai di sini kebersamaan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mencerahkan kalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.